Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas dan juga kita akan sama-sama belajar tentang bisnis-bisnis dan juga tentang strategi komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya di studio tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang speaker planner yang pastinya sudah Anda kenal dengan yel-yelnya, Coach Doni The Kaiser. Yes. Halo Coach. Apa kabar Coach? Kabar baik. Gimana yel hari ini? Yes. Panjang kali ini. Karena panjang mikirnya dari tadi. Belum lagi nanti kalau saya tanya, apakah yel ini sudah pernah ada sebelumnya? Belum. Saya pastikan, karena ini panjang. Iya. Dong, artinya apa? Artinya apa tuh busnya? Yes, harus semangat. Nah, harus semangat, bisnisnya biar kenceng. Wow, masuk banget. Kok bisa pas banget dengan tema kita kali ini loh ya? Apa itu? Kayaknya udah ada bocoran kali. Oke, tema kita kali ini adalah ambisi atau tradisi. Jadi begini pemirsa, jadi untuk nanti supaya kita tahu tentang tema secara keseluruhan, bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan namanya usaha bersama dengan keluarga. Apalagi kalau misalnya dia sudah usaha udah besar, pastinya sayang dong nggak dilanjutin sama generasi berikutnya. Nah, oleh karena itu, tetapi kalau generasi berikutnya menjalankan, pasti tidak sama tesnya dengan yang generasi sebelumnya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ada generasi yang berikut yang melanjutkan, ini usaha bakal bagaimana? Apakah akan sama besarnya, akan sama agresifnya, atau malah semakin menurun? Nah, itu yang akan kita bahas, Coach. Nah, kali ini ada generasi pertama yang disebut generasi perintis ya. Iya, foundernya. Generasi berikutnya, generasi kedua atau pewaris ya. Pewaris, kan belakangan lagi heboh nih soal perintis atau pewaris. Iya. Waduh, saya tahu lagi. Nah, kalau menurut dari Coach Doni Coach Doni bilang itu kalau misalnya seorang perintis pewaris memang beda jauh banget semangatnya tuh kayak gimana nih? Ya, karena saya tidak pernah mewarisi. Jangan cerita sedih gitu dong. Yang saya warisi cuma semangat generasi di atas saya, karena orang tua saya juga tidak mewarisi usaha atau bisnis kepada saya. Aduh, tisu mana tisu? Tapi saya beruntung dan saya bersyukur yang diwarisi bukan bisnisnya, tapi mentalitasnya, kan? Dan ada lagi nih Coach Roni yang lebih membutuhkan tisu. Kalau di generasi apa ya istilahnya kan, kalau hitungnya dari kakek ya kan, itu generasi pertama misalnya orang tua, generasi kedua, saya generasi ketiga gitu kan. Nah, generasi pertama saya itu malah sama sekali tidak mewariskan bisnis, tidak mewariskan materi, tidak mewariskan strategi. Wah, tapi tahu nggak ada semua? Enggak, tapi tahu nggak apa yang diwariskan? Apa tuh? Ilmu dan buku. Iya, generasi pertama kakek buku ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Ayo coba saya tanya, berapa jumlahnya yang paling eksak, paling tepat, yang paling mendekati? Ribuan. Curang. Ya, tidak bisa diukur secara pasti karena buku itu setiap tahun bertambah. Karena saya juga suka baca buku, bahkan koleksi buku saya itu ribuan, ya kan. Bahkan saya harus tempatkan di satu rumah khusus untuk buku. Rumah buku, dia mau buka perpustakaan nih usahanya. Ingin mewariskan hal yang sama yang diwariskan oleh generasi pertama keluarga saya, yaitu buku, artinya sebenarnya ilmu. Ya kan, sekarang juga buku kan bentuknya macam-macam ya, Coach. Ada e-book, ada bapak, ya kan? Jadi yang penting adalah apa? Ilmunya. Dan yang kedua, yang menurut saya penting itu bukan cuma mewarisi organisasi atau entitas bisnisnya, tapi mentalitas usahanya yang perlu. Seperti Coach Roni sering bilang, pengusaha itu artinya apa sih? Orang yang selalu usaha terus. Mau lagi cuan, mau lagi nggak cuan, usaha aja terus. Itu baru pengusaha. Tapi kalau misalnya dilihat itu generasi pertama tadi mewariskan ilmu dan buku pastinya. Tapi jangan bilang itu tidak ada namanya modal, karena beli buku pun modal loh itu. Jadi dibilang memang ada warisan, jangan begitulah. Kasihan kakeknya. Terima kasih kakek sudah mewariskan bukan cuma buku dan ilmu, tapi juga modal dalam bentuk pengetahuan. Tetapi kalau misalnya kita lihat nih zaman sekarang, yang namanya founder itu pasti punya ambisi tuh yang meledak-meledak gitu kan. Apa sih sebenarnya ambisi itu? Nah, itu dia. Kok tahu banget ya? Kita cek dulu ya pemirsa melalui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan namanya ambisi.
Jadi kalau misalnya kita lihat, ambisi itu adalah, yang pertama adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar. Jadi untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi ini memang berkaitan dengan namanya generasi pertama. Jadi generasi pertama, misalnya contoh gini, Coach Doni melihat nggak kalau banyak orang yang bikin usaha sampai yang besar, rata-rata kalau ditanya, kira-kira kenapa mereka bikin usaha itu? Nggak ada pilihan. Nggak, jangan sampai ke situ aja dulu. Saya bingung mau makan apa. Ya, tetapi kalau misalnya saya lihat ya, kemarin saya cerita sesuatu yang real. Kemarin saya pergi ke bengkel mobil. Nah, jadi dia membeli suatu lahan tanah yang menurut saya itu nggak masuk di akal banget. Oh, akal kita atau akal dia? Akal kita. Kok akal dia masuk, makanya dia beli. Dia punya ambisi. Iya. Tahu nggak dia, jadi kalau dia bikin ini ya, dia bikin tempat usahanya. Tanahnya itu paling cuma 1-2 meter doang dari depan jalan. Selebihnya curam ke bawah sampai 45 sampai 60 meter, 40 derajat, 45 derajat ke bawah. Jadi kayak lembah ke bawah. Buat apa? Nah, di belakangnya itu kali. Di belakang itu kali. Nah, jadi kalau misalnya orang melihat dan dapat tanah seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah dia mau beli nggak? Nggak bakal mau beli. Pertama apa efeknya kalau orang nggak mau beli? Efeknya, kalau misalnya dia beli tanah itu, apa yang terjadi? Pertama, ada kali loh di belakang. Sungai dari sungai. Wah, iya kan? Kena ini dong. Kena apa? Apa itu pengikisan? Yes, abrasi, betul. Ya. Mau di pantai kok. Iya. Tapi itu juga kayak kena namanya abrasi juga, modal seperti itu. Dan betul, dari 10 meter lahan di belakang, itu jadi cuma tinggal 1 atau 2 meter doang di belakang. Itu kena terus misalnya gitu kan. Terus ya? Digerus terus. Tapi memang dia udah memang jauh sekali itunya kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia bikin tanah benar-benar dimanfaatkan, dia ratakan dengan tanah, di bawahnya tempat tinggal, di atasnya tempat usaha. Oh, jadi dia tinggal di basement? Iya, dia tinggal di basement. Saya tanya kan pertama kali, oh ini kenapa nggak dinaikin, kan sayang kan tempatnya kan gede, bagus gitu kan ya. Oh kita punya, tapi di bawah. Pernah lihat hotel yang modelnya dia juga ke bawah? Iya kan? Ada, di Jogja juga ada. Di Jogja ada, di Malaysia juga ada, ya kan? Di sini pun dia buat gitu. Jadi setelah dari lobby kita masuk lift, loh kok nggak ke atas? Iya. Tapi ke bawah. Ke bawah, betul. Karena menyesuaikan kontur tanah ya. Iya, menyesuaikan kontur tanah. Jadi ambisi dia buat apa? Jadi dia ingin melihat, kalau dia kan asalnya dari daerah, ya kan? Jadi dia melihat kalau suasana perkotaan itu kayaknya hiruk pikuk banget, bikin stres banget, apalagi panas banget. Jadi ketika dia buat ke bawah dengan aliran sungai yang lebih adem. Jadi kita lihat di depan kota, pas waktu lagi ke bawah kita lihat desa. Iya. Bisa memengaruhi produktivitas. Karena suasana kerja atau suasana tempat tinggal itu yang suportif, apalagi kalau nyaman, itu bisa meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga memang benar sekali, orang sehat, orang bahagia, pasti bisa jauh lebih kaya. Koneksinya di mana, Coach Roni? Karena ketika dia sehat, dia bahagia, produktivitas pasti meningkat, otomatis kinerjanya bertumbuh dan bertambah, sehingga yang masuk ke rekeningnya pasti lebih banyak dibanding orang yang tidak sehat dan tidak bahagia. Jadi kata kuncinya apa? Jangan tunggu bahagia dulu, baru kaya. Jadi bahagia dulu, baru. Ya, jangan tunggu sini. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya duit. Salah. Iya. Tapi kalau mau kaya, happy dulu. Pasti akan muncul kekayaan. Betul. Luar biasa. Super banget. Jadi saya mau cerita lagi nih. Di TV itu ya dulu ya. Iya. Ada. Oh, saya nggak mau bahas itu. Bahaya ini. Nah, jadi gini, Coach. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, orang-orang yang dari daerah, biasa kan perantau ya kita bilang kan ya. Datang ke Jakarta, mereka punya satu ambisi dan juga punya satu peribahasa yang selalu mereka pakai. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum layar terkembang. Jadi kalau misalnya dia tidak berhasil, dia nggak berani pulang. Nggak boleh pulang kampung. Iya, jadi ambisi dia harus bisa membuktikan ketika dia pulang, dia jadi orang yang berhasil. Makanya pulang kampung itu setelah 15 tahun. Nah, kenapa nggak mau balik-balik karena sibuk? Iya, malu kalau belum berhasil itu kan. Betul banget. Jadi ambisi orang generasi pertama itu sangat-sangat luar biasa. Setelah itu tiap bulan pulang
kampung. Kalau maksudnya menerima undangan. ya kalau itu kan udah sukses oke-oke aja kan. Tapi sekali lagi indikator sukses tiap orang beda-beda. Ada Betul. orang yang merasa dirinya sukses ketika pundi-pundi rekeningnya itu bertumbuh, ya kan? Iya, iya. Ada orang yang merasa sukses ketika bukan rekening yang bertumbuh, Iya. pundinya yang tumbuh. Macam-macam. Iya. Ketika Anda mencapai apa yang menjadi ambisi Anda adalah sukses. Ya, jadi tidak segalanya kesuksesan itu diukur dari materi. Iya. Nah, jadi kita ingin melanjutkan lagi nih ke Coach. Jadi kalau Tadi misalnya ada tradisi nih. kau udah tahu, Bang. Iya, kan sudah bilang. Iya. Jadi kalau pas waktu lagi tadi sudah ada orang ambisi, kadang-kadang ambisi itu ke generasi kedua, anaknya Diturunkan. sama nggak sih sama kayak dia, misalnya untuk bisa daya fightingnya, daya Orang juangnya. tuanya berharap bisa menurunkan Dan daya ini yang juang yang sama. Iya, ada yang menarik nih Coach. Ya, dia di bengkel tadi. Iya, karena tertarik ya. Jadi di bengkel tadi anaknya bilang, "Saya mau buka cabang." Kira-kira bakal dikasih atau enggak? Kalau dari generasi pertamanya? Iya, dari generasi pertama, generasi kedua minta ke generasi pertama, "Saya mau buka cabang dong." Karena dilihat, wah rame banget. Kayaknya nggak langsung dikasih deh. Betul. Karena Kenapa? ada pengalaman saya di sebuah korporasi besar di bidang properti yang sekarang sudah generasi ketiga. Itu ketika generasi pertama merintis, generasi kedua membesarkan, itu ternyata antara kakek dan bapak ya, sekarang kan udah cucu. Iya. Itu suka nggak sinkron. Benar. Generasi bapaknya ini ingin ekspansi besar-besaran, buka apa istilahnya proyek itu di banyak tempat dengan kos yang istilahnya jor-joran. Nah, tapi generasi perintisnya merasa nggak boleh begitu. Pelan-pelan aja, setahap demi setahap, ya kan? Nanti pasti akan bertumbuh. Nah, akhirnya masalah konflik. Nah, kita harus lihat dulu tradisi itu apa sih sebelum sampai kita menjudge sesuatu gitu kan ya. Tra kalau orang timur bilang tidak. Benar. Nah, kita lihat dulu menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu tradisi? Yang pertama adalah adat kebiasaan turun-temurun. Nah, jadi adat istiadat belum tentu bisa turun-temurun sebenarnya ya kan. Yang kedua adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan paling benar dari perayaan hari besar agama dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah penerusan atau pewarisan ajaran agama dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kita lihat secara namanya tradisi, kalau misalnya untuk namanya usaha, bapaknya pengusaha, apakah anaknya harus pengusaha? Kalau dari tradisi, berarti dia harus Kalau secara tradisi biasanya pengusaha. Maka kita lihat bapaknya pengusaha, anaknya pasti pengusaha. Bapaknya pekerja, anaknya pekerja. Bahkan bapaknya orang dari PNS atau sekarang disebut ASN, anaknya pasti ASN. Dan itu diwariskan biasanya pemikiran tersebut. Tetapi zaman sekarang orang mempunyai namanya ambisi yang berbeda-beda. Makanya bapak saya ASN, saya enggak. ini kayaknya berbeda, tidak diwariskan. Di luar dari tradisi. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dari segala sesuatunya itu. Tetapi kita harus bisa membedakan sebenarnya. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena sebuah ambisi atau sebenarnya adalah suatu tradisi yang diwariskan sama orang tua. Karena tidak semuanya hal itu akan selalu cocok. Misalkan, contoh kita punya 2 anak, misalnya Coach Doni, apalagi punya banyak pilihan banget, gitu kan? Apakah semua anak yang akan sama-sama bisa menjadi seorang jurnalis, kira-kira? Iya, saya pernah melakukan upaya itu, ya. Jadi anak saya yang kedua itu dari umur 3 tahun, setiap hari saya ajak ke studio, setiap hari saya dudukkan di newsroom, tapi gedenya nggak ada minat sama sekali. Nah, pemirsa, ada banyak lagi yang nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai ambisi atau tradisi. Tetapi sebelum kita jauh lebih dalam lagi kita membahas tentang ambisi atau tradisi, mari kita sama-sama menyaksikan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Cia. Saya ingin bertanya, apakah generasi muda yang melanjutkan usaha keluarga pasti lebih agresif dalam menerapkan strategi? Halo, perkenalkan saya Numan. Saya pengen bertanya, apakah setiap usaha keluarga yang dipimpin dengan generasi yang lebih muda akan cenderung menurun? Halo, nama saya Dika. Izin bertanya, adakah cara untuk melihat kesinambungan usaha pada usaha keluarga?
Oke, Coach Doni, Ya. sudah ada beberapa orang nih yang bertanya dan Ya. ini adalah sesuatu hal yang harus Coach Doni jawab dan Ya, saya mendengar. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya suruh Coach Roni. Waduh. Jawabannya? Balik Oh. lagi. belum. pertanyaannya Yang pertama kita nih ulang. Coach. Jadi, apakah generasi muda yang melanjutkan usaha keluarga pasti agresif dalam menerapkan strateginya? Menurut saya agresivitas itu malah berkurang ya Oh, kalau di kenapa? generasi berikutnya. Oh, malah berkurang. Karena ketika generasi perintis itu dia punya ambisi yang lebih besar kan. Iya. Nah, bisa juga jadi salah satu faktornya karena masalah ekonomi atau Iya, ya udah iya. nggak punya pilihan. Gua Iya. harus merintis, gua harus makan apa nih besok Iya, gitu iya, kan. iya, betul. Nah, tapi ketika dia sudah mencapai satu titik di mana bisnisnya jalan, kemudian anak-anaknya menikmati kondisi yang sudah ada, nah pasti kan fighting spiritnya berbeda. Iya. Saya ingat dulu kok ketika saya berangkat sekolah itu saya dikasih apa istilahnya uang transport ya buat Iya. naik angkot. Oh. Ya, kendaraan umum. Iya. Ya, Tetapi Itu bekal ya. tetapi Oke. saya sengaja memilih jalan kaki Hah? Memilih jalan kaki tujuannya buat apa? biar uangnya bisa buat jajan. Nakal ya. Iya, tapi itu aktivitas. Iya, Kalau iya. anak saya sekarang ya antar jemput pakai mobil. Terus nggak dikasih uang jajan. Ya, uang jajan dikasih sendiri. Oh, Berarti ya, tetap. uangnya utuh gitu kan. Iya, Kalau saya iya. harus berpikir kreatif bagaimana caranya biar uang jajan itu bisa bertumbuh. Iya, Nah, tapi iya. nggak boleh minta nambah ke orang tua gitu kan. Bahkan di hari Minggu saya bikin kegiatan di mana saya mengumpulkan teman-teman yang mau piknik, mau jalan-jalan. Saya arrange, jadi mereka bayar ke saya. Itu saya SD itu, Oh. sampai SMP saya lakukan. Jadi udah ada jiwa bisnisnya dari Ya, SD tapi kan ya. pertanyaannya tadi saya kaitkan dengan pengalaman pribadi saya, pemirsa, karena saya merasa tidak punya privilege, Iya, karena iya. saya tidak diwariskan usaha oleh orang tua saya, jadi saya melakukan sendiri. Apakah fighting spiritnya itu bisa lebih besar? Menurut saya, dari pengalaman saya, tidak bisa sama. Iya, betul. Jadi Pasti berbeda. Pasti berbeda. Jadi kalau kita lihat dari generasi muda, pasti lebih agresif nggak? Nah, kita harus bisa melihat. Tapi saya setuju dengan Coach Doni. Rata-rata generasi muda yang melanjutkan usaha pasti akan turun untuk ambisinya. Karena kenapa? Ya, dia sudah punya apa yang mau dikejar lagi. Kalaupun ada ambisi, ambisinya berbeda biasanya. Coach. Yes, betul. Mungkin salah satu ambisinya juga ingin menunjukkan kepada Nah, orang betul. tuanya. Pembuktian diri. Pembuktian ya. Yes. Nah, pembuktian itu seperti apa misalnya? Jadi kalau pembuktian, kalau misalnya orang tua misalnya punya usahanya cabangnya cuma satu, dia bikin punya cabang sampai 10. Betul. Berarti ada namanya pertumbuhan eksponensial di sana. Eksponensial, bukan sialnya doang. Ekspansi ya. Iya, Artinya iya. Misalnya orang tuanya punya satu toko, Iya. ya kan? Nah, dia ingin tokonya itu ada di beberapa kota. Iya, tapi kita bahas nih, kenapa dia bisa punya ambisi sampai sebesar itu? Karena dia sudah punya backup, Ya, sudah punya ada modal. Kenapa orang zaman dulu bukan dia tidak punya ambisi untuk punya banyak? Karena dia tidak punya privilege. Iya, Dia tidak punya, sedangkan anak generasi muda zaman sekarang sudah ada privilege dari orang tua. Maka Iya. terlihat lebih berambisi, tetapi karena mereka punya privilege. Oke. Nah, yang kedua Coach, Ya. ya. Apakah setiap usaha keluarga yang dipimpin dengan generasi yang lebih muda akan cenderung turun? Sebenarnya tadi udah dijawab. dijawab. Oh, iya, Ya. karena ternyata memang kenapa? Karena memang dia sudah ada sebenarnya, sudah ada modal. Coba kalau misalnya Anda ya sedang bermain namanya monopoli, ya kan? Apakah Anda Tua banget ya mainannya ya. Sampai sekarang banyak Coach perkembangannya monopoli ya. Jadi ketika Anda punya namanya uang yang sudah ada, Anda ketika beli-beli jauh lebih aman, lebih enteng nggak waktu lagi kita beli sesuatu? Iya. Jauh lebih enteng dibandingkan apa? Ketika Anda modalnya nol. Iya. Jadi Mikir, makanya mikir. permainan monopoli tidak bisa diterapkan ke dalam dunia real secara langsung. Kenapa? Karena Anda sudah punya backup modal pertama. Iya, sudah dikasih modal. Sudah ada Kalau modal generasi pertama. perintis dia mencari modal. Betul. Makanya orang bilang pantang pulang sebelum layar terkembang. Nah, yang ketiga nih Coach ya, adakah cara untuk melihat kesinambungan usaha terus-menerus nih ya pada usaha keluarga? Ada nggak? Misalkan contoh, saya kalau lihat orang usahanya misalkan usaha kopi, pengusaha Iya, kopi iya. pasti, wah ini pasti akan berlanjut terus. Nah, biasanya juragan sembako diterusin nggak biasa usahanya? Iya. Iya, Kira-kira diterusin. Diterusin. Ya. Nah, usaha apa aja sih yang menurut dari Coach Doni? Ya, ini kayaknya pasti susah lah, pasti akan bergeser, pasti nggak akan diterusin. Apa
Apa ya? Bingung. Karena saya tidak mewarisi. Apa Coach? Nah, jadi kalau misalnya kita melihat kalau usaha-usaha ini dengan teori Abraham Maslow, ya kan? Jadi Kau kenal juga ya sama Pak Abi? Oh iya, kebetulan dia om saya, tua banget. Nah, jadi kalau misalnya teori Abraham Maslow, seluruh namanya kebutuhan primer itu kan pasti akan selalu dipakai, betul nggak ya? Sandang, pangan, papan. Nah, biasa usaha-usaha seperti ini pasti akan diteruskan. Nah, tetapi kalau usaha-usaha contoh, usaha-usaha yang tersier. Nah, seperti apa keinginan? Contoh itu yang seperti apa sih keinginan sesuatu yang tidak pernah ada, luxury. Pasti akan berlanjut nggak? Belum tentu. Karena biasanya sesuatu namanya tren itu pasti berubah. Kedua, anak generasi zaman sekarang juga berubah seleranya. Appetite-nya juga berubah. Makanya kalau kita misalkan dulu di perbankan, Coach, kita selalu bilang setiap tahun ada namanya credit appetite. Ya kan, sesuatu namanya appetite, kesukaan kita terhadap sesuatu namanya usaha yang akan kita biayakan. Jadi anak generasi zaman sekarang pun punya namanya appetite yang berbeda, selera yang berbeda. Jadi bisa diwariskan nggak kalau ini sesuatu yang misalkan, oh dia suka mobil mewah nih orang tuanya, anaknya belum tentu. Mobil mewahnya belum tentu, tapi sarana transportasinya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi yang diambil adalah induknya, industrinya. Nah, contoh lagi misalkan orang tua zaman dulu mungkin dia buka namanya rumah makan. Anak zaman sekarang Coach sudah punya uang, kira-kira bukanya apa? Kalau misalnya udah di orang tuanya rumah makan nih, anaknya buka apa? Buka kafe. Betul. Cafe and bar dia buka. Nah, dia buka karena kenapa? Sudah punya modal dan dia pengen jadul, Coach. Kalau misalnya zaman dulu. Makan itu kesannya kuno, ya kan? Kalau orang bisa dipakai buat apa foto-foto. Betul, kurang Instagramable. Kalau orang tuanya dulu toko kelontong, Coach. Ingat yang masih ada gantungan-gantungan. Ya, kira-kira anaknya bakal bikin apa, Coach? Supermarket. Betul. Retail store ya. Apa ya sistemnya kan kalau dulu kan kita tunjuk apa diambilin. Sekarang ambil sendiri. Dulu tuh keren banget loh ya. Pakai namanya voice comment. Pak, berita ini langsung jalan. Kalau sekarang sebenarnya lebih menurun ya. Kita harus keliling sendiri nyari. Bahkan saya ingat dulu ya, toko di depan rumah saya waktu saya kecil itu, dia sudah jualan es lilin. Tapi kan tidak di display. Jadi disimpan di dalam freezer, di kulkas di dalam. Jadi toko di depan, di belakang rumahnya. Kalau saya lagi pengen es, kita sudah tahu tuh rasanya apa saja, rasa coklat. Udah hafal ya. Baru bilang, kok minta es rasa coklat ya kan? Oke, sebentar mau berapa? 2 lah. Dia tinggal. Dia ke dalam buka kulkas. Ambil permen di depan. Dia ambil kemudian baru dikasihkan ke kita. Tapi menurut saya sentuhan itu lebih personal sih. Kita lebih ada interaksi sesama manusia. Ya kan, kita lebih mengenal. Bahkan kadang-kadang kita ngobrol. Ya kan, kita nanya bedanya produk ini sama ini apa sih gitu kan. Nah, disitulah ada kedekatan. Maka ikatannya itu juga lebih kuat ya, Coach ya. Tetapi kalau misalnya kita pengen tahu nih, Coach, ada orang-orang yang tidak punya ambisi. Dari mana kita bisa mengenal sih, oh ini generasi muda tidak berambisi. Dari mana kita bisa tahu? Salah satunya tentu dari gaya komunikasi. Iyalah, masa gue ngomong dari aspek lain. Komunikasi. Tunggu, Coach, saya kayaknya tahu ada berapa sih strategi. Ada berapa? 3. Kok tahu? Biasanya 3. Karena template-nya buat 3. Apa, Coach, pertama? Kita lihat gaya komunikasi orang yang tidak punya ambisi atau near ambisi communication person ya. Yang pertama, dia selalu menggunakan kata-kata yang apatis. Ya kan? Jadi sesuatu yang nggak bisa, nggak mungkin lah, ya kan? Nggak bisa itu terjadi itu, ya kan? Nah, itu sering dia ulang-ulang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasanya itu selalu ragu dan gaya ngomongnya itu tidak meyakinkan. Ya kan? Bisa kebaca dong. Bisa. Orang yang punya keyakinan sama yang enggak. Nah, jadi dari gesturnya pun itu bisa terlihat. Dan yang ketiga, orangnya lebih cenderung pasif, alias dia tidak punya inisiatif untuk memulai duluan. Nah, beda dong sama generasi perintis. Biasanya kadang hajar. Benar. Bahkan ketika dia berusaha untuk mencari modal untuk bisnisnya yang baru mau dia jalankan, dia berusaha meyakinkan orang lain bahwa ini bisa jalan.
jalan. Wah. Ya kan? Ya, ya. Nah, kalau generasi kedua apa? Ya. Meyakinkan bapaknya. Tapi inisiatif juga dong itu coach. Iya, tapi kan kadang kalau nggak disetujui ngambek. Iya, bahkan ada beberapa, mungkin Anda juga bisa menonton beberapa dari sosial media di mana ada namanya pertengkaran antara generasi kedua dengan generasi pertama. Iya. Bahkan generasi kedua sampai ribut besar cuma gara-gara nggak dikasih modal. Betul, ngambek ya. Akhirnya Iya. keluar dari rumah. Keluar Bener. dari rumah, tapi kemudian ngontrak rumah yang mewah. Tapi ujung-ujungnya minta balikan lagi. Kita balik lagi setelah duitnya habis. Atau waktu keluar dari rumah dikasih yang itu ya, yang platinum card. Waduh, itu sama juga. Dimodalin. Nah, seru kan pemirsa? Nah, jangan kemana-mana pemirsa, masih banyak hal yang akan kita bahas di sini. Tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tentang dari ambisi ataupun juga namanya tradisi. Kalau tadi kita udah seru-seruan bahwa yang generasi kedua dikasih namanya kartu sakti. Minum. Unlimited. Unlimited dengan limitnya tidak terbatas ya. Yang tadi makanya dia bisa melakukan apapun juga. Tapi itu bagus atau kagak sebenarnya itu coach? Ya, sebenarnya bagus. Ya, kita Bagus. jangan sirik sama orang yang seperti itu. Oke. Artinya, kita juga nggak bisa minta dia untuk lu mulai dari nol dong. Ya. Iya, Nolnya setiap orang beda-beda. Ya, nolnya saya sama Coach Roni mungkin dari minus. Ya kan? Tapi nolnya generasi kedua atau generasi yang mungkin punya privilege, dia tidak harus dari nol, mungkin dari 10. Ya kan? Nah, tapi ya pemirsa, itu harus betul-betul juga dimanfaatkan dengan benar. Kalau dia tidak punya fighting spirit, dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya kemampuan memanage atau mengolah yang nilai 10 tadi, Iya, ya kan? iya. Malah bisa jadi generasi dialah yang membuat usaha keluarganya itu jadi bubar. Ya kan? Karena banyak terjadi ketika kemudian dia punya privilege, dia nggak perlu ke bank, dia punya modal dari orang tuanya, ya kan? Dia buka-buka. Tapi karena ownership-nya kan beda kan? Ketika kita merasa ada beban atau tanggung jawab, wah ini uang bank ini, Iya, ini iya. uang orang ini. Iya. Ya gua harus jaga bisa-bisan. Kalau enggak, nanti saya bisa disita barang Iya, saya. iya, Ya iya. kan? Tapi ketika ini uang papi, ini uang papi Ai, ya papi Ai punya modal. Iya, Ya kan? iya, Kalau iya. misalnya gagal ya paling papi marahin Ai. Ya kan? Habis itu Benar. ya tetap aja minta nambah, top up. Tetap dikasih sama papi ya. Iya. Nah, Dan inilah. itu saya pernah rasakan. Oh, gitu. Artinya dalam konsep yang berbeda tetapi mirip-mirip. Ketika saya punya tanggung jawab pada orang lain, Iya, ya iya. kan, daya juang saya itu berbeda. Iya. Ketika saya mendapatkan, saya harus punya komitmen dari keluarga. Oh, Ya kan? oke. Nah, ya itu saya juga pernah alami beberapa versi lah kayak gitu. Oke, makanya ada di beberapa universitas, coach, itu yang kalau kita lihat ya, yang saya alami sendiri. Beberapa universitas yang memang ada dukungan privilege, itu biasa yang ngomongnya dengan papi Ai, ya. Silakan Anda cek universitas yang mana. Rata-rata ketika mereka sudah bikin usaha, kan biasa ada namanya suatu bikin usaha sebelum dia lulus, kan. Usahanya berhasil, coach. Sudah jalan, ditutup, coach. Cuma nanti tinggal bilang, papi Ai suruh lanjutin usahanya. ya. Udah nggak ada waktu lagi, ya kan. Nah, Mungkin buat latihan lah. iya. Orang tuanya memberikan kesempatan anaknya untuk latihan mengelola bisnisnya sendiri. Iya. Kenapa? Karena pada akhirnya orang tua juga ingin anak meneruskan perusahaan yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Iya, tampaknya bijak sekali ini ya. Iya. Kalau memang sudah kita nggak usah bijak-bijak gini, sirik, nggak boleh. Contoh yang sekarang lagi viral, Oh, ya, oke. sosok anak muda, sangat muda, belum 10 tahun ya. Iya, Ryu belum. Kintaro. Aduh, Ya kan? disebut Ya, ya. ini kan sedang viral kan. Iya. Ya, ada dua aspek yang harus saya sampaikan kepada pemirsa ya kan. Yang pertama ya dia bagian dari sebuah situasi yang dia sudah terlahir di atas karpet merah, ya kan? Nah, tapi kan kita nggak bisa bilang dia kamu harus jadi perintis bener-bener dari nol seperti bapakmu. Ya ngapain? Iya. Ngapain gitu kan? Kalau saya jadi Ryu juga, saya akan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi tentu tidak asal, Iya, ya kan? Ya iya. saya tentu harus menggunakan
kesempatan itu dengan bijak, saya harus belajar yang baik, dan saya merasa beruntung kalau saya bisa belajar langsung dari sumbernya. Nah, orang tuanya sendiri kan pengusaha sukses kan, nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar. Nah, dan walaupun itu bagian dari sebuah produk konten di media, ya kan, yang memang betul-betul dipersiapkan, ya ambil ininya aja, ambil positifnya aja. Ya. Yang salah itu kalau Anda mendengarkan nasihat dari anak kecil, karena nasihat itu tentu lebih bagus dan bijaksana kalau diberikan atau kita dapatkan dari orang yang sudah punya banyak pengalaman. Misalnya papanya Ryu, ya kan? Nah, tapi kalau Ryu bercerita tentang pengalaman orang tuanya, ya ambil bagusnya. Ya kan? Tapi kalau kita kemudian ngangguk-ngangguk dengan nasihat dari Ryu, ya Ryu kan baru 9 tahun. Ya ambil positifnya aja. Nggak usah juga kemudian kita nyinyir. Ya kan? Ya saya kalau jadi Ryu, saya pasti happy lah. Ya kan? Papa saya punya bisnis yang besar, saya akan manfaatkan betul dengan semaksimalnya akses yang dimiliki oleh papa saya. Ya kan, saya akan manfaatkan modal yang orang tua saya punya tanpa saya harus kemudian bikin proposal, pitch deck, cari investor atau datang ke bank. Ya kan? Nah, soal nanti jadi lebih bagus atau tidak kembali kepada masing-masing. Wah, ini kayaknya kalau udah bijak-bijak ini daripada kita mendengarkan dari nasihat yang lain, kita dengarkan nasihat dari Mbah Doni. Iya, karena sudah mulai bijak ngomongnya, saatnya kita sekarang mengikuti quotes dari Mbah atau Eyang Doni. Ya, jadi quotes of the day pemirsa dari saya yaitu komunikasi yang antusias lebih berdampak daripada konsep bisnis yang sempurna. Wow, maksudnya kayak gimana antusiasnya? Kita kalau bikin proposal bisnis, ya kan, itu kan pasti bagus sekali. Oh, harus kan? Itu. Bahkan ada jasa membuat proposal bisnis kan? Betul. Business plans ya kan, pitch deck ya kan. Nah, oke, itu bagus, itu penting. Tetapi jauh lebih penting bagaimana ambisi bisnis Anda itu Anda aktualisasikan dari komunikasi Anda. Contoh, seorang pengusaha ketika dia punya visi, dia punya ambisi, boleh, ya kan? Artinya dia punya impian. Dia datang kepada investor atau dia datang ke bank untuk pinjam modal. Bahkan banyak di antara investor tidak membuka proposal yang ada di mejanya. Tapi dia melihat bagaimana cara si pengusaha ini mengkomunikasikan ide, visi, dan ambisinya kepada calon investornya. Ya kan? Saya pernah mengalami itu, Coach Roni. Ya, saya nggak bisa tidur seharian, semalaman. Karena menyiapkan proposal. Bahkan di era di mana kita belum difasilitasi oleh internet yang bagus, kemudian alat cetak atau printer yang memadai, saya harus nongkrong di tempat printer, ya, di tempat percetakan yang ada di kawasan Ben Hill, Jakarta. Yang dulu 24 jam. Saya tahu. Saya nongkrong di situ demi menyiapkan proposal yang paginya jam 10 saya harus presentasikan di depan calon investor. Dan apa yang terjadi, Coach Roni? Berhasil? Tidak dibaca sama sekali. Astaga. Tidak dibuka sama sekali. Tetapi yang saya pelajari adalah sang calon investor ini lebih menyimak cara saya berkomunikasi. Lebih melihat wajah saya. Lebih mendengarkan kata-kata saya. Itu sebabnya quotes of the day hari ini dari saya ajak Anda untuk ubah gaya komunikasi. Ya, karena kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang meyakinkan, itu lebih bagus. Nah, ini justru ada satu pertanyaan nih, Coach ya. Karena kalau tadi ceritanya menarik sekali, Coach, tentang namanya tidak dibaca sama sekali proposal. Itu pengalaman saya ya. Karena pengalaman saya juga sebagai juri waktu itu melakukan namanya kurasi. Iya, betul. Jadi kalau Anda baca seluruh proposal tidak ada yang jelek. Betul. Pasti bagus. Pasti semua bagus. Karena memang proposal harus dibikin bagus. Iya. Kalau itu jelek, buat apa Anda buat proposal? Pertanyaannya, apa yang bisa membedakan kita, dari mana kita bisa yakin gitu loh bahwa bisnis ini bisa jalan dan bisnis lain itu tidak jalan? Dari orang yang menyampaikan. Iya, betul. Nah, karena kita juga bisa tahu bahwa ini proposal dia yang bikin atau orang lain yang bikin. Iya. Nah, kalau kita lihat orang-orang menyampaikan pitch deck, semuanya pasti antusias, Coach. Nah, kalau misalnya Coach Doni melihat nih ya, orang yang antusias, apa sih yang bisa membedakan orang ini antusias karena dia paham, dan karena memang ini bagus banget dan memang peluangnya, sama antusias yang dibuat, Coach? Energinya. Energi bagaimana karena seseorang yang paham betul apa yang dia bicarakan, paham betul apa yang dia susun, apa yang dia cetak itu, dia pasti akan terpancar dari cara bicaranya,
energinya sama tatapan matanya. Oh, Ada satu keyakinan. Dia sering kedip-kedip gitu maksudnya? Enggak, kalau kedip-kedip sakit mata. Ya makanya kan orang bilang ada intuisi kan. Iya, betul. Padahal kan ini intuisi kan juga sebenarnya kan berdasarkan pengalaman orang, betul. pengalaman membaca pitch deck. Betul, ya. betul. Ya, khususnya saya pengalaman cari investor. Nah, akhirnya saya berkesimpulan pada akhirnya investor lebih memerlukan keyakinan, memerlukan sesuatu hal agar dirinya yakin saya bisa percaya sama orang ini. Dia akan menitipkan uang yang tidak kecil. Ya kan, contoh Coach Roni, banyak bisnis sekarang tumbuh yaitu tempat penitipan anak. Atau daycare. Menitipkan anak itu, ya kan kita harus yakin betul, bukan cuma fasilitas yang dimiliki di daycare itu, tapi kita pasti akan datang, kita ketemu dengan pengelolanya, dia deket nggak sama anak, dia bisa nggak menggendong anak, dia bisa nggak kemudian menangani anak kan pasti berisik, disuruh tidur siang, udah hinggap di atas jendela, ya kan, susah gitu kan. Nah, ketika kita tidak yakin, semurah apapun jasa itu, saya tidak akan pilih. Tetapi kalau sudah yakin, sebesar atau semahal apapun biaya investasi yang harus diperlukan oleh perusahaan untuk membangun bisnisnya, saya akan taruh di situ. Wow, memang betul, saya setuju banget dengan namanya Coach Doni. Nah, makanya saya ingin memberikan suatu yang namanya quotes juga buat Anda. Dari Engkong Roni. Jadi Engkong. Gue dibilang Mbah. Oh iya, benar. Biar fair dong. Siap, cucuku. Jadi, kalau dari saya adalah ambisi membabi buta akan membuat tragedi. Akan tetapi kewaspadaan terhadap ambisi membuat kesuksesan itu terjadi. Wah. Jadi nggak boleh membabi buta, nggak boleh membabi buta. Harus waspada dan bijaksana. Iya, pertanyaan saya kenapa harus babi yang ada di situ? Sementara babi itu kita nggak pernah tanya perasaannya kan? Selalu dijadikan contoh yang jelek gitu kan. Kenapa yang buta selalu babi dan yang hitam itu selalu kambing? Nah, nanti kita akan bahas di program yang lain kalau soal itu. Nggak perlu ya. Cuma ada yang menarik seperti ini, Coach. Jadi kalau misalnya Coach Doni tadi bilang namanya ambisi dilihat dari orangnya, ternyata Coach dia dari zaman dulu dengan zaman sekarang, cara orang menilai, apalagi menaruh uangnya yang secara banyak ke dalam satu entitas atau satu perusahaan, itu sebenarnya sama, Coach. Jadi Anda mungkin pernah mendengar di dalam namanya sosial media, bagaimana cara orang menaruh sahamnya, naruh uang di dalam saham, dan bisa bermiliar-miliar di sana. Yang dilihat apa sih? Apakah karena perusahaannya? Enggak, ambisinya. Dilihat dari pemimpin perusahaannya, CEO-nya. Siapa orang di baliknya, Coach? Jadi kalau misalnya orangnya itu ternyata bagus, walaupun perusahaan sedang jelek, dia pasti akan menuju bagus. Dan itulah perusahaan yang bisa melipat gandakan keuntungan, atau disebut dengan namanya perusahaan multi-bagger. Nah, jadi ternyata yang dari Coach Doni sampaikan tadi, dilihat dari orangnya bagaimana, dari tatapan orangnya, dari semangat orangnya, dan itu pun yang dipakai sama orang ketika menaruh di dalam saham. Karena sebenarnya ambisi itu, pemirsa, sama dengan tujuan. Atau visi. Selama dia bisa mengaktualisasikan atau menerjemahkan ambisinya itu ke dalam hal konkret. Kalau dia punya ambisi, saya mau sukses, saya punya target 3 miliar pertarikan nafas gitu kan. Tapi nggak punya konsep yang untuk diaktualisasikan, dijalankan, ya kan? Ya sama aja, itu namanya mimpi. Wow, mimpi. Kenapa? Ya itu yang membedakan orang yang punya mimpi dan impian. Kalau dia masih tetap tidur di ranjangnya dengan berarti suasana yang nyaman, ya tidak akan terwujud itu. Tapi kalau dia bangkit, dia aktualisasikan, dia ubah, dia usahakan seperti seorang pengusaha kata Coach Roni tadi, ya udah usaha aja terus sampai ambisinya tercapai. Nah, itu namanya pengusaha. Wow. Nah, pemirsa, makin seru kan apa yang sudah kita bicarakan di sini, maka jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Ya pemirsa, kita masih membahas berbagai masalah atau juga berbagai macam strategi. Kalau masalah kayaknya nggak ada yang benar ya di dalam program ini ya. Tapi pengusaha butuh masalah, Coach. Oh iya, tapi jangan disebut masalah, tapi tantangan. Nah, karena dengan berbagai namanya tantangan yang ada, pastinya Anda butuh namanya solusi. Nah, solusinya yang harus didapat dari kami berdua, kita akan mulai dari yang di sebelah saya. Silakan mulai, Coach. Jadi tips komunikasi dari saya, khususnya bagi Anda pengusaha atau calon pengusaha
yang akan melakukan atau menjalankan bisnisnya. Nah, saya lebih spesifik ini, Coach Roni, khususnya ketika Anda bertemu dengan calon investor. Ya. Nah, Anda kan punya visi, Anda punya ambisi. Ya, bagaimana agar ambisi itu bisa tercapai ketika Anda melakukan presentasi bisnis di depan calon investor Anda? Tanya dong, ada berapa tips? Ada 3. Itu bukan pertanyaan. Oh, bukan jawabannya. Tanya dong, tanya. Ya, ada berapa, Coach? Ada 2. Oh, kok 2? 2 plus 1. Astaga, curang. Strategi. Iya. Sama kayak di hotel lantai 4, lantai berapa, benar. Coach? 3A. 3A. Karena 4 nggak baik kan? Iya, tapi salah, Coach. Karena di hotel itu tidak ada 3A. Adanya langsung lompat, lantai 5. Lantai 5. Iya betul, ya suka-suka Coach Roni lah. Karena yang punya hotel Coach Roni gitu. Kalau yang punya hotel saya ya saya mau kasih nama lantainya ya angka yang saya suka aja. Oke, tipsnya yang pertama pemirsa adalah fokus pada bidang yang dikuasai. Ketika saya fokus pada bidang communication atau media, tetapi saya datang ke seorang calon investor, saya presentasikan tentang kuliner. Kira-kira dia percaya nggak? Enggak. Karena kita cuma percaya sama bidang datar kalau soalnya. Nah, itu dulu. Kenapa? Sekali lagi ingat bahwa mereka juga punya intuisi, ya kan? Nah, soal intuisi kan kita sudah sering bahas lah ya. Nah, yang kedua, ketika Anda berkomunikasi, ketika Anda berbicara, khususnya di depan calon investor, pastikan nada suara Anda hidup dan variatif, jangan datar. Nada hidup tuh kayak gimana? Meyakinkan. Oh, nada hidup berarti artinya dia nggak lemes lah gitu. Oh, oke. Misalnya ketika kita mau minta modal 100 triliun gitu kan. Bukannya itu orang bilang itu adalah nada-nada berwibawa, Coach. Oh iya, maksudnya berwibawa, bawa duit. Ya, jadilah diri sendiri, tetapi dalam versi yang lebih meyakinkan. Karena kalau suara orang yang punya ambisi, orang yang punya visi, itu pasti terdengar sangat hidup. Kan? Jadi tidak lemas, tidak lemah gitu. Bagaimana dia bisa mencapai ambisinya? Bagaimana dia bisa mencapai tujuannya ketika dia berbicara sama satu orang di depannya saja tidak bisa meyakinkan orang itu? Bagaimana dia bisa menggerakkan bisnis atau organisasinya gitu kan? Dan ini ada kaitannya dengan tips yang ketiga. Gunakan bahasa tubuh terbuka dan energik. Oke, jadi kalau setiap kali begini mulu ya? Ya, maksudnya jangan tutup, jangan tidak yakin. Gitu kan. Coba contoh misalnya, sebut saja nama-nama yang cukup populer, yang pendiri Facebook siapa lagi namanya? Mark Zuckerberg. Ya, Mr. Mark, kemudian yang Apple. Dari Steve Jobs. Steve Jobs namanya aja ada Jobsnya. Dia pernah kerja Job. Bayangkan ketika dia tampil ya mempromosikan, mempresentasikan produknya ya kan, orang terpukau dengan cara dia mempresentasikan produknya. Walaupun dengan gaya dia sendiri sederhana, tidak harus bombastis gitu kan. Tapi kenapa? Meyakinkan, hidup ya kan, dan semua bahasa tubuhnya itu berbicara gitu loh. Jadi gunakan 3 tips ini pemirsa kalau Anda ingin mendapatkan kepercayaan dari investor atau calon investor sehingga Anda bisa mencapai ambisi yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak dapat, pakai ke orang tua Anda. Ya. Bahkan ketika kita kecil pun, kita minta uang jajan, atau kita minta dibeliin sesuatu. Anak saya, Coach, minta dibeliin biola. Ya kan? Memang bisa main biola? Nah, itu pertanyaan saya. Tapi ketika dia, ya mungkin dia belajar dari tips-tips saya di YouTube kali ya. Ngadepin papinya seperti apa, sampai akhirnya gue yang milihin biola buat dia. Oh iya? Iya, dan akhirnya dia kursus biola. Apa yang dikatakan sama anaknya dari Coach Doni sampai akhirnya Coach Doni tersentuh dan akhirnya beliin biola? Ya, karena dia sering melihat saya itu memutar tayangan-tayangan konser musik klasik. Nah, jadi ya walaupun di rumah itu biolanya belum seindah karya musik klasik ya kan, tapi dia belajar. Anda pernah kalau yang menonton dari film Doraemon, Anda tahu si suka main biola seperti itu. Ya, 11-12 kayak gitulah. Tetapi saya tahu dia punya visi. Dia punya ambisi. Jangan lihat sekarang, lihat 2-3 tahun lagi ketika dia sudah bisa memainkan lagu karya Bach, ya kan, misalnya, dan saya bisa menjadi Pavarotti-nya misalnya, menyanyi dia main biola gitu kan. Nah, itu nanti ini investasi. Nggak apa-apa biola mahal sedikit, tetapi dia punya visi. Dan bagaimana cara dia meyakinkan orang tuanya untuk dibelikan biola, ya, dan dia tahu memilih biola yang paling mahal, ya kan. Ya, buat saya itu salah satu kemampuan presentasi yang harus diapresiasi. Luar biasa. Tapi sebenarnya saya melihat dia bukannya jago untuk namanya melakukan persuasi.
tapi manipulasi bapak. Sebenarnya papinya mah nggak usah dimanipulasi, cukup kasih tampang yang meyakinkan aja. Ya kan? Kita pasti terenyuh. Iya, ingat loh, ada jalan terakhir yaitu adalah dengan muka memelas. Oke. Itu bagian dari communication skills. Iya, betul, betul. Kan? Facial expression itu penting. Oke, tips dari saya supaya tidak ketinggalan. Yang pertama adalah narasikan ambisi. Kebanyakan orang, gue punya sih semangat, tapi dia tidak bisa membahasakannya. Ketika Anda tidak bisa membahasakan apa yang menjadi ambisi Anda, maka cuma Anda sendiri yang akan berjalan pada jalan tersebut. Sedangkan yang namanya kalau Anda punya ambisi yang besar, maka Anda butuh orang yang lebih banyak di sana. Maka Anda butuh menarasikan. Nah, omon-omon soal Steve Jobs. Steve Jobs kita kalau melihat zaman sekarang presentasinya itu bagus banget, betul nggak? Pernah nggak ngelihat dulu pertama kali dia presentasi waktu di awal? Ya, saya belum lahir kali. Itu sangat-sangat jauh berbeda. Dan maksudnya lebih jelek ya? Sangat kurang sekali. Saya nggak bilang jelek ya. Buktinya pertama kali dia bisa jualan sebenarnya. Kan orang ada prosesnya untuk sangat kurang. Tetapi beliau belajar untuk melakukan komunikasi secara public speaking yang bagus. Tanya dong, siapa yang ngajarin? Siapa dong yang ngajarin ke sini dong? Ya sana lah ya. Saya juga. Tapi belajar public speaking itu adalah salah satu hal kalau misalnya untuk namanya menarasikan ambisi. Betul. Nah, jadi orang kalau kamu mau jadi besar, belajar untuk menarasikan, terutama belajar juga tentang namanya public speaking. Dan itu bisa mengubah kehidupan. Mengubah masa depan. Contoh. Apa tuh contohnya? Ketika seorang ayah yang susah sekali disuruh berhenti merokok sama istrinya, ya kan? Ada aja alasannya. Kenapa? Karena perokok itu kan pahlawan cukai negara. Tapi ketika sang anak ngomong sama papinya hanya dengan kata-kata sederhana, tapi dia tahu teknik public speaking yang baik. Dia cuma bilang, papi pengen lihat aku di altar nanti kan. Waduh, iya lagi. Aku pernikahan kan. Saat itu juga bapaknya matiin rokok, stop rokok. Coba. Jadi tidak harus dengan berapi-api, ya kan, naik di atas meja, ya kan, bawa apa misalnya properti yang memukau. Tidak harus seperti itu. Meskipun memang salah satu strategi gitu kan. Tapi ketika Anda menyampaikan dengan hati, ketulusan, that is the power of public speaking. Wow, langsung jualan ya. Super sekali. Ini jadi kalau yang ingin belajar udah tahu lah ya ke arah mana public speaking ya. Saya bantuin ini coach. Nah, lanjut yang kedua, setelah Anda bisa menarasikan ambisi, yang kedua adalah analisa ambisi. Karena jangan ada dua orang dong. Kenapa? Ana dan Lisa. Benar. Nah, jadi analisa ambisi tujuannya buat apa sih? Jangan-jangan apa yang sudah Anda narasikan itu sebenarnya tidak layak sebenarnya untuk dijalankan gitu. Banyak kok orang-orang yang mempunyai namanya ambisi, tapi mereka ketika menarasikan akhirnya mereka sadar bahwa ambisi mereka itu cuma hanya dalam impian aja. Ya, jadi tidak mungkin bisa dapat direalisasikan. Jadi penting sekali untuk namanya menganalisa ambisi Anda. Itu akan membawa Anda apakah Anda bisa menjadi besar atau tidak. Yang ketiga adalah tetap bersikap objektif. Nah, ini masalahnya coach ya. Ini adalah masalah ketika turun ke dalam generasi kedua. Generasi pertama masih mau mendengarkan orang lain karena dia sadar bahwa dia kemampuannya masih kurang dan juga informasi yang didapatkan masih sedikit. Sedangkan zaman sekarang coba coach, kita dapat dari mana aja coach? Dari mana-mana, multi-channel. Iya kan, bukan hanya dari orang tua, udah bosan kali dia dengarnya kan. Dari sekolah, media, banyak kita dibombardir dengan namanya informasi. Sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan objektif. Karena dibilang kata ini, kata itu. Sehingga dia tidak bisa menganalisa secara pribadi. Dan ketika dia salah mengambil keputusan, maka siapa yang disalahin coach? Orang tuanya. Semua disalahin, coach. Semua disalahin, betul. Salah satu orang tuanya. Bahkan kadang-kadang Tuhan pun disalahkan. Betul, iya kan? Betul. Dan hanya ada satu orang yang tidak disalahkan. Siapa? Diri dia sendiri. Iya, jadi dia bilang, makanya zaman sekarang orang bilang apa? Banyak orang yang melakukan playing victim. Iya kan? Berperan sebagai korban. Iya, karena kenapa? Dia tidak mau disalahkan. Sebenarnya ini salah siapa sih kalau kita tarik dia jauh jadi korban lagi? Atas kelakuannya sendiri ya. Betul.
Betul. Jadi kalau misalnya ini salah siapa kalau kita bilang tetap ada salah orang tuanya, perannya. Dari mana? Masih kecil. Orang tua tuh sayang nggak dengan anak? Sayang. Pasti sayang. Jadi ketika anaknya bermasalah dari masa kecil, siapa yang bantuin? Orang tua. Orang tua. Jadi anak tersebut yang sibuk siapa? Orang tua. Iya kan kadang-kadang anaknya udah ketiduran, tinggal dikit lagi. Siapa nyelesain? Coba ada juga. Iya kan? Jadi berbaik hati terhadap anak kadang-kadang tidak mengajarkan anak bertumbuh untuk dewasa dan bertanggung jawab. Nah, inilah peran serta, dan ini pernah ada satu coach, dan ini ada pernah kejadian di Amerika sana. Ada satu orang tua yang baik sekali sama anaknya. Jadi ketika masih kecil, orang tersebut ternyata dia tidak punya uang yang banyak, coach. Jadi namanya anak kecil, kalau pengen sesuatu, apa yang terjadi, coach? Dia ngambil punya orang lain dong. Terus orang tua ketika melihat seperti itu, dia biarkan dia yang minta maaf. Dia minta maaf. Semua dia cover untuk minta maaf. Setiap kali, dan itu berulang-ulang. Apa yang terjadi? Suatu saat dia ketika dewasa, akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dia merampok. Jadi orang tuanya minta menggantikan? Enggak, orang tua nggak bisa digantikan, coach. Dan akhirnya dia datang, ketemu dengan anaknya, dan anaknya bilang, semua ini adalah salah ibunya. Karena kenapa? Karena zaman dulu kalau kamu marahin saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi bagi para orang tua, sebenarnya Anda pun sebenarnya wajib turut serta membina anak Anda, dan juga bukan hanya karena kasihan saja. Nah, itu penting banget ya. Itu terjadi dan itu real case, real story ya. Setelah Anda bersikap objektif, yang terakhir adalah menjalankan apa yang sudah tadi Anda analisa dan Anda lihat objektif dan itu bisa dijalankan, jalankan hal tersebut. Dan jangan sampai ketika Anda bilang, oh ini bagus, pasti bisa, analisa oke, keren, terus kayak gimana? Ya nantilah kita lihat kapan mau jalanin. Karena tahu nggak, coach, bisnis apa yang paling baik? Apa tuh? Bisnis yang dijalankan. Oke. Nah, mantep banget. Jadi itu sebagai satu kata penutup itu kayaknya. Kayak udah tahu banget deh, coach ya. Nah, itulah pemirsa, untuk dia episode kali ini kita berbicara tentang ambisi ataupun tradisi. Tetapi jangan Anda kecewa karena kita masih akan kembali di episode-episode berikutnya. Maka tetap pantengin program Beken, program Bisnis Elit dan Keren, karena kita akan selalu membahas dari segi bisnis, komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, atau yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Jangan lupa sekarang, jangan lupa yel-yelnya makin panjang dan kok pendek. Buat nanti kan. Oke, siap. Dan juga nanti makin bermakna ya, Coach ya. Nah, itulah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.